Ada satu tempat di Jawa Tengah, wilayah Kabupaten Pati, yang dari ratusan tahun lalu sampai hari ini tak pernah benar-benar berhenti dibicarakan. Tapi juga tak pernah sepenuhnya dibuka rahasianya. Orang menyebutnya Alas Pati. Kadang disebut juga Alas Lamin atau Alas Jati. Hamparan hutan lebat, pohon tinggi rapat saling menaungi, tanahnya tebal berakar, jalurnya berkelok dan mudah menyesatkan. Ada aturan tak tertulis yang diwariskan orang tua zaman dulu. Sampai sekarang masih dipegang teguh warga sekitar. Jangan masuk sendirian, jangan berteriak sembarangan, jangan mengambil apapun, dan jika mendengar suara panggil nama sendiri, jangan jawab, jangan menoleh. Terus, jangan keluar. Bukan sekedar dongeng menakut-nakuti anak-anak. Alas Pati ini, setiap pohon adalah saksi. Setiap jalan kecil punya kisah. Setiap sudut mempunyai dua sisi cerita. Satu dicatat sejarah, satu lagi hidup dalam ingatan orang-orang yang pernah mengalaminya sendiri. Ada yang masuk dan pulang dengan cerita yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada yang masuk dan tak pernah kembali. Ada yang pulang, tapi jiwanya tertinggal di sana selamanya. Yang paling mengejutkan, semua yang akan Manai ceritakan ini ada saksi hidup, ada catatan, dan semua sudah beredar dari mulut ke mulut, tertulis di babat, dicatat peneliti, diceritakan orang yang masih hidup sampai hari ini. Tidak ada yang Manai tambah, tidak ada yang Manai ubah. Inilah kisah Alas Pati dari asal mula zaman kerajaan, masa perjuangan, kejadian kelam tahun 1965 sampai kejadian nyata di zaman sekarang yang masih sering terjadi. Mari kita masuk perlahan, sama seperti melangkah masuk ke dalam hutan itu sendiri. Alas Pati terbentang di wilayah Kecamatan Jaken dan sekitarnya, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Luasnya puluhan hektar, dulunya jauh lebih besar. Sebagian sudah dibuka jadi ladang atau pemukiman, tapi bagian tengah dan terdalam tetap tertutup rapat seperti ratusan tahun lalu. Nama Alas Pati punya arti berat. Alas artinya hutan, tempat teduh, tempat bersembunyi. Dan Pati, menurut catatan babat Pati dan cerita para tetua, berhubungan langsung dengan kata Pati yang artinya mati, akhir, atau juga berasal dari nama tokoh pendiri wilayah ini. Ada dua versi yang sama-sama dipercaya, keduanya benar dan saling melengkapi. Versi pertama, zaman akhir abad ke-13 sampai ke-15, sebelum terbentuk Kabupaten Pati, wilayah ini terbagi jadi 3 kekuasaan kecil yang bernama Kadipaten, Parang Garuda, Carangsoka, dan Majasemi. Penguasa terkuat bernama Adipati Yudapati. Nama itulah yang kemudian menjadi akar nama wilayah dan hutannya, tempat ia sering bertapa, menyusun strategi dan menyimpan pusaka kerajaan. Keris rambut Pinutung dan Kuluk Kaniraga, dua benda yang dipercaya jadi kunci kekuasaan atas seluruh tanah Jawa. Disinilah Alas Pati berfungsi sebagai tempat suci, benteng alami, tempat pertemuan, sekaligus tempat hukuman bagi mereka yang melanggar aturan besar. Versi kedua yang lebih dalam maknanya. Orang tua bilang, nama itu bukan kebetulan. Karena sejak awal didirikan dan dihuni, tempat ini memang selalu berkaitan dengan batas hidup dan mati. Tempat perpisahan, tempat akhir perjalanan banyak orang. Tempat rahasia yang gak boleh dibawa keluar dunia. Dari babat Pati, dicatat kisah cinta dan pertempuran terkenal. Putri cantik bernama Rara Rayungulan, putri dari Adipati Carangsoka, hendak dijodohkan dengan Raden Jasari dari Kadipaten Parang Garuda. Tapi ada tokoh bernama Panduwu yang berniat menculik dan membawanya lari bersembunyi tepat di tengah Alas Pati. Pencarian berbulan-bulan, banyak orang yang masuk, banyak yang tersesat, ada yang pulang, ada yang hilang tanpa jejak. Akhirnya Raden Kembang Joyo, Satria tangguh, berhasil masuk menembus bagian terberat, mengalahkan pengawal dan menyelamatkan sang putri. Dari kejadian itu muncul kesepakatan. Ketiga kadipaten disatukan menjadi satu wilayah bernama Pati, dan Alas ini ditetapkan sebagai tanah keramat, wilayah terlarang kecuali punya urusan penting atau izin adat. Sejak saat itu dibuat aturan-aturan yang sampai sekarang masih berlaku. Cerita yang beredar dan nyata terjadi. Saat pembatasan wilayah dan pemasangan tanda batas, ada pendekar yang berani melanggar, masuk sembarangan dan berniat mengambil kayu berharga. Dikatakan saat hendak pulang, jalur yang ia lewati berubah. Pohon-pohon bergerak, jalan keluar hilang. Suara bisikan terdengar dari segala arah. Ditemukan 3 hari kemudian di pinggir hutan, bajunya utuh, tubuhnya sehat, tapi matanya kosong.
nggak bisa bicara lagi. Sampai meninggal bertahun kemudian masih hanya menatap kosong ke arah dalam hutan. Mana yang merinding? Itu peringatan pertama yang tercatat jelas. Ini bagian yang paling banyak dibicarakan, paling sering didengar. Semuanya kesaksian dari orang nyata, bukan rekayasa. Ada ratusan catatan, laporan warga, penuturan saksi, semuanya sama pokok ceritanya. Secara umum dipercaya, Alaspati dipimpin dan dijaga oleh makhluk halus yang berwibawa, disebut oleh banyak orang sebagai Ratu Alas atau penguasa hutan. Ada juga yang menyebutnya sosok kesatria zaman dulu yang masih menjaga amanah. Wilayahnya dibagi pembagian. Setiap bagian punya penjaga sendiri, aturan sendiri. Yang paling terkenal dan sering disebut di bagian terdalam ada istana atau tempat tinggal besar yang tidak terlihat mata biasa. Sering disebut istana jin atau tempat berkumpulnya roh leluhur dan penjaga tanah. Banyak yang berniat cari rejeki atau ilmu datang ke sini, melakukan upacara, memberi sesaji, tapi nggak sedikit yang pulang dengan nasib buruk karena salah langkah atau tidak sopan. Kisah nyata yang pertama, hilang setahun, pulang berubah orang. Tahun 1992, ada pemuda bernama Slamet, usia 22 tahun, berani dan keras kepala. Ia dilarang masuk, tapi merasa itu cuma tahayul. Pergi pagi-pagi bilang mau cari madu hutan. Hari itu dia nggak pulang. Keluarga cari, warga gabung cari berhari-hari, menjelajah seluruh pinggir dan jalan setapak. Nggak ketemu jejak sama sekali, seolah lenyap dari bumi. Tepat 1 tahun kemudian, sore hari, dia berjalan keluar sendiri dari arah dalam. Bajunya masih sama yang dipakai waktu berangkat. Bersih, nggak kotor sedikit pun. Sehat tubuhnya. Tapi saat ditanya kemana aja, apa yang ia lihat, dia cuma jawab pendek. Hidup di dalam, ada orang banyak, rumah bagus, makanan enak, disuruh tinggal, baru diizinkan pulang sekarang. Gak bisa jelaskan rute, gak kenal lagi orang terdekat, bicaranya pelan, tatapannya jauh. Sampai tua dia masih aneh, sering menatap ke arah hutan, kadang bicara sendiri seolah menjawab panggilan orang yang tak terlihat. Kisah ini dicatat resmi di kantor desa dan masih sering diceritakan di rapat-rapat keluarga sampai sekarang. Kisah nyata yang kedua, suara dan penampakan yang sama persis. Banyak orang masuk berkelompok, aman, pulang selamat. Tapi semua punya pengalaman serupa, sering mendengar suara orang berbicara, tertawa atau panggil nama jelas. Padahal teman di sampingnya tuh diam. Aneh ya? Bertemu orang berpakaian kuno, bersandiwara atau berpakaian serba putih. Jika disapa hilang sekejap di balik pohon. Terus jalur berubah. Jalan yang tadinya lurus, tiba-tiba buntu atau berkelok. Padahal hafal betul jalurnya. Satu kejadian tercatat di tahun 2007. Rombongan peneliti dan pemuda desa masuk untuk memetakan batas. Di tengah jalan bertemu seorang kakek tua berpakaian adat kuno, membawa tongkat, berhenti dan ngasih pesan. Kalian boleh lewat, catat, tapi jangan pindahkan batu, jangan potong akar, jangan ganggu tempat istirahat kami. Saat mau ditanya lebih lanjut, hilang di balik semak. Padahal tempat itu terbuka, nggak ada jalan lain. Semua rombongan melihat hal yang sama. Cerita sama persis, nggak ada yang beda diingatan sedikit pun. Semua yang sudah bersaksi ini sepakat. Selama sopan, tidak mengambil apapun, tidak berbuat buruk, lewat aja atau urusan jelas, aman. Kalau serakah, sombong, atau berniat jahat, pasti ada hal buruk terjadi. Jatuh sakit, hilang barang, tersesat berhari-hari, sampai celaka nyawa. Ini bagian paling berat, paling menyakitkan, paling nyata. Ada nama, ada saksi hidup yang masih ada bukti tempat, ada kesaksian tertulis. Ini sisi yang jarang dibuka. Ini menjadi bagian terbesar kenapa Alaspati terasa berat, dingin, dan penuh duka sampai hari ini. Dulu, zaman perang kemerdekaan dan masa pergolakan kekuasaan, Alaspati jadi tempat pelindungan, tempat penyusunan rencana, tempat persembunyian pejuang, juga tempat pengasingan dan pembuangan orang yang dianggap lawan kekuasaan. Banyak orang dibawa masuk, nggak pernah keluar lagi. Tanah ini sudah menyerap banyak air mata dan darah sejak ratusan tahun lalu. Ini nama yang paling lekat. Banyak orang menyebutnya juga Alas PKI. Karena peristiwa besar yang terjadi sekitar tahun 1965 sampai 1966. Menjadi titik balik sepanjang sejarah tempat ini. Saksi utama dan paling terpercaya, Bapak Wakijan, lahir 1938, saat kejadian usia sekitar 27 tahun. Saat itu tinggal dan punya ladang persis di pinggir hutan. Kesaksian ini dicatat peneliti, wartawan, dan disimpan di arsip daerah. Cerita beliau lengkap, tidak diubah.
Waktu itu suasana kacau, takut semua orang. Setiap sore lewat jam 5 sampai jam 6, sering ada truk masuk membawa orang-orang. Tangan terikat, mulut kadang disumpal, pakaian acak-acakan, bawa masuk ke bagian dalam yang sepi, jauh dari jalan umum. Kami dilarang mendekat, dilarang tanya, dilarang lihat. Serem banget coy. Suatu sore yang gak akan pernah lupa. Saya sedang memanen, sembunyi di balik semak karena penasaran dan takut. Ada 25 orang dibawa turun, disuruh berbaris menghadap pohon besar. Ada perintah menyanyikan lagu genjer-genjer. Belum selesai satu bait, terdengar bunyi tembakan beruntun dari belakang. Semuanya jatuh sekaligus. Tidak diadili, tidak ada bicara, langsung selesai di sana. Malamnya digali lubang panjang, dikubur sama rata, tidak ada papa nama, tidak ada keluarga yang diberitahu. Sadis banget ini. Kejadian berulang berkali-kali, berbulan-bulan namanya. Diperkirakan ratusan nyawa berakhir di sini, orang biasa, petani, guru, pegawai. Siapa saja yang dituduh terlibat atau bersimpati tanpa pembuktian. Yang menyedihkan dan membuat bulu kuduk meremang sampai sekarang, warga sering mendengar suara nyanyian lagu itu di malam hari, samar-samar, datang dari dalam, berhenti persis sebelum bagian akhir, sama seperti kejadian aslinya. Banyak orang lewat malam hari melihat bayangan berbaris, berjalan pelan, hilang masuk ke balik pepohonan. Tempat itu sekarang tahu persis di mana. Ada tanda samar. Tanahnya sering berubah warna, tumbuh rumput aneh. Dan saat orang melewati selalu merasa berat hati, dingin, sedih mendalam. Sampai sekarang belum ada pengakuan resmi, belum ada pemakaman layak, belum ada penjelasan lengkap. Makanya duka itu masih tertahan, masih tertinggal di sana. Ini bukan cerita seram semata. Ini sejarah kemanusiaan yang nyata, luka yang belum sembuh, dan menjadi alasan utama kenapa Alas Pati terasa berat, dijaga kuat, dan tak boleh sembarangan disentuh atau dirusak. Zaman berubah, jalan udah ada, teknologi masuk, tapi Alas Pati tetap sama sifatnya. Pesannya tetap sampai. Kejadian masih sering terjadi sampai masa kini. Kasus tahun 2018. Sekelompok pemuda dari luar daerah, tidak tahu aturan, masuk dengan niat yang gak jelas, berani-berani rekam video, teriak-teriak, merobek tanaman, menandai pohon. Pulang malam itu juga aman, tapi selang 2 hari, satu persatu jatuh sakit parah. Demam tinggi yang gak turun-turun, mimpi buruk sama isinya, mendengar suara teguran. Harus kembali lagi didampingi tokoh adat, minta maaf, memberi sesaji, dan berjanji tidak mengulangi lagi. Barulah mereka sembuh dan pulih kembali. Penemuan tahun 2022. Saat pembukaan jalan akses baru, ditemukan sisa barang pakaian lama, benda milik orang hilang puluhan tahun lalu, tergeletak rapi, tidak lapuk, seolah baru ditaruh kemarin. Tidak ada jejak manusia di sekitarnya. Wow. Hal yang tetap berlaku sampai hari ini. Petugas kehutanan, penjaga, warga yang sering masuk, semuanya punya kebiasaan sama. Berdoa dulu, salam masuk, salam keluar, bicara sopan, bawa oleh-oleh sesaji sederhana, tidak bawa pulang apapun. Pencahayaan sinyal handphone dan alat ukur sering mati atau kacau saat masuk ke dalam. Kembali normal begitu keluar batas. Peneliti budaya dan sejarah yang sudah meneliti bertahun-tahun menyimpulkan, Alas Pati bukan sekedar hutan biasa. Ia seperti buku besar yang terbuka, berisi semua riwayat, semua peristiwa, semua janji, dan kesalahan nenek moyang kita. Ia mengingatkan, ada batas manusia dan alam. Ada batas kuasa kita dan kekuatan lain. Ada hal yang tak terlihat tapi nyata dampaknya. Banyak rahasia belum terungkap, banyak tulisan lama hilang, banyak cerita yang belum berani diceritakan lengkap. Sampai hari ini, Alas Pati masih berdiri tegak, diam, menunggu, dan menyimpan semuanya utuh. Teman Manai, apa yang baru saja kita telusuri, semuanya nyata, semuanya ada jejaknya. Semuanya hidup dalam ingatan orang-orang yang ada di sana. Alas Pati mengajarkan satu hal paling penting. Tempat bukan sekedar tanah dan pohon. Tempat itu adalah sejarah. Tempat adalah kenangan. Tempat adalah saksi. Apa yang kita lakukan, apa yang terjadi, apa yang kita simpan atau sembunyikan tidak akan hilang begitu saja. Akan tertinggal, akan tersimpan, dan suatu saat akan kembali berbicara. Ada alasan kenapa ia dijaga ketat ratusan tahun. Ada alasan kenapa cerita ini terus lewat dari mulut ke mulut.
ada alasan kenapa sampai sekarang orang masih menghormati dan takut sekaligus. Ingat pesan orang tua zaman dulu, pesan yang sama dari dulu sampai sekarang. Kalau lewat, lewat saja. Kalau masuk, punya urusan jelas dan hati bersih. Kalau tidak perlu, jangan ganggu. Karena di sana, semua tercatat, semua teringat, dan tak ada yang luput dari perhatian. Kisah Alaspati belum selesai, ia masih hidup, masih ada, masih menunggu siapa saja yang berani datang dengan hati jujur dan rasa hormat. Dan percayalah, apa yang Manai ceritakan ini baru sebagian kecil aja dari apa yang sebenarnya tersimpan di balik rimbunan pohon tua itu. Kalau kamu pernah dengar cerita lain atau punya pengalaman sendiri, tuliskan di kolom komentar. Mari kita simpan dan lestarikan supaya kisah dan pelajaran ini tak hilang di telan waktu. Ingat nama ini, Alaspati, hutan yang tak pernah lupa. Jangan lupa like dan subscribe Manai Berkisah, serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah hebat lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Manai pamit, undur diri.